Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian tidaklah masuk surga karena amal kalian. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat. Maka para sahabat pun kembali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala anta ya Rasulullah, demikian juga dengan dirimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, demikian juga dengan diriku. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Sesungguhnya hidup kita ini penuh dengan keterbatasan. Amal-amal yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak sebanding dengan karunia dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nikmati. Bahkan kalau kita hitung dari 24 jam waktu yang kita lalui, lalu kita bandingkan dengan sholat kita, maka sesungguhnya perbandingan sangat jauh antara waktu yang kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat, dengan waktu yang kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kita juga bisa membaca, memahami, dan merenungi betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Dan kita jadi semakin mengerti bahwa sesungguhnya seseorang itu bisa masuk surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amal itu sebagai salah satu sarana menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan jadi 10. Tapi kalau ada orang yang melakukan satu keburukan, maka tidaklah dibalas kecuali dengan yang serupa dengan tindakan itu. Maka kalau ada orang melakukan satu kebaikan dan satu keburukan, maka sesungguhnya tidaklah semakna timbangannya itu sama, tetapi maknanya adalah ini 10 dan ini adalah 1. Ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebatas itu. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu selain berfungsi untuk meningkatkan nilai kita, mengangkat derajat kita, menambah kebaikan kita, ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga berfungsi menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan ikutilah setiap keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Dan bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Maka sesungguhnya kalau ada orang melakukan satu keburukan lalu kemudian dia melakukan satu kebaikan, maka kemudian timbangan amalnya lah, kalau kemudian kita menilai satu amalnya, maka bukanlah berbanding antara 1 dan 10 atau 1 dengan 1, tapi sesungguhnya yang berlaku adalah 0 atau 0 berbanding dengan 10, karena kebaikan yang dilakukan itu setelah orang melakukan keburukan, maka kebaikan itu selain dia dilipat gandakan jadi 10, tapi juga dia menghapus keburukan yang pernah terjadi selama keburukan itu bukanlah termasuk kategori dosa besar. Ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas itu tidak hanya seperti itu, tidak hanya sebatas itu. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan satu keburukan, melakukan satu dosa, dia memiliki sumber daya yang banyak, memiliki potensi untuk melakukan satu keburukan, tapi kemudian dia menahan dirinya untuk melakukan keburukan itu. Dia tahan dirinya agar tidak melakukan keburukan itu. Upaya itu termasuk satu kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukan itu, maka niscaya akan kami hapuskan keburukan-keburukan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam kemuliaan, maksudnya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kemuliaan. Ini artinya bahwa seseorang itu apabila datang pada hari kiamat membawa amal yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya, sejatinya tidaklah seimbang antara kebaikan dan keburukannya, karena sesungguhnya kebaikan yang ada itu adalah hasil kelipatan dari
kebaikan yang pernah dia lakukan. Begitu juga bahwa kebaikan yang pernah dilakukan itu sudah menghapus keburukan sebagian dari keburukan-keburukan yang ia lakukan. Maka kemudian apabila ada orang di hari kiamat nanti membawa amal keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka itu sesungguhnya bisa kita nilai adalah orang-orang yang sangat parah dengan keburukannya. Sebab itu semuanya sudah melalui proses bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10, kebaikan itu menghapus segala keburukannya, dan upaya seseorang mengurangi bahkan menjauhi keburukan-keburukan dosa-dosa besar itu menjadi sebab ampunan dan menjadi sebab orang masuk surga. Tapi kenyataannya kemudian hadir dengan membawa keburukan lebih berat daripada kebaikannya, maka itu adalah orang yang memang sudah cukup parah dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan menjadi sebab ampunan dan kesalahan yang kita lakukan. Dan di saat yang sama juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi dosa-dosa besar yang mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah meridhai kita, Allah masukkan kita dalam surganya, mengumpulkan kita bersama dengan para nabi dan para rasul. Amin amin ya rabbal alamin.